Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini kita akan melakukan pembahasan mengenai konfigurasi pembacaan ultra high frequency RFID reader dengan antena. Perkenalkan, saya Kristiawan Devianto, software engineer dari PT Stekhop Robotika Indonesia. Kali ini RFID reader yang digunakan yaitu bertipe Zebra FX9600 yang dilengkapi dengan antena RFID AN480. RFID ini menggunakan ISO 18063 dengan EPC kelas 1 Gen 2 V2. RFID ini beroperasi pada frekuensi 902 sampai 928 MHz. Kemudian mampu melakukan transmisi power hingga 33 dBm atau sekitar 2 meter hingga 3 meter. Kemudian max receive sensitivity-nya minus 86 dBm yang dilengkapi juga dengan IP rating IP63. RFID ini tahan terhadap cipratan air. Nah, contoh aplikasi dari RFID UHF ini karena mampu membaca jarak yang jauh, jadi bisa digunakan sebagai tracking dalam warehouse system ataupun tracking dalam perjalanan konveyor. Nah, jadi ada RFID antena ini akan ditempatkan di atap atau di atas gate. Kemudian pada produk akan ditempeli RFID tag. RFID tag yang digunakan bisa seperti ini untuk metal atau yang kertas. Nah, selanjutnya produk akan berjalan, kemudian setelah melewati RFID reader ini akan terdetek sehingga mampu dilakukan tracing terhadap part tersebut. Nah, untuk percobaan kali ini kita membutuhkan sistem operasi Linux yang dilengkapi dengan Node.js dan juga text editor. Text editor yang digunakan bisa berupa Vim, Nano, ataupun Visual Studio. Nah, selanjutnya untuk awalan kita bisa mendownload program sampel. Sampel ini menggunakan bahasa C. Kita bisa mencari di web official Zebra. Nah, ini RFID reader host SDK DC dan Java. Tapi kita akan menggunakan yang C. Nah, kita download yang Linux 64 ini SDK sebesar 4 MB. Setelah di-download, kita akan melakukan ekstrak, kemudian akan ditaruh di dalam folder. Nah, program di dalamnya yaitu akan berupa pembacaan dari RFID readernya. Nah, sebelum kita melakukan running terhadap programnya, kita memerlukan library yaitu zlib1g, libxml untuk parsing datanya, kemudian libssh untuk komunikasi dengan device RFID-nya. Nah, untuk menjalankan library ini atau untuk menginstalnya, kita harus melakukan komen di bawah ini. Kita kopikan ke terminal, kita buka terminal. Kita kopikan, kemudian akan terinstall. Nah, kalau sudah terinstall maka akan muncul seperti ini, ada already newest install. Nah, kalau sudah ada, kemudian kita bisa run programnya. Nah, di sini ada komen seperti ini, yaitu RFID sampel 4. Nah, kalau programnya, nah, program ini dari program C yang telah dikompil. Untuk run kita membutuhkan IP dari readernya. Nah, kalau defaultnya 127.0.0.1, nanti tergantung dari konfigurasi pada readernya. Kemudian port yang digunakan yaitu 5084. Nah, pada main programnya
yaitu kita pertama-tama melakukan connect dulu ke readernya dengan menggunakan IP dan port tadi. Kemudian kita akan membaca data apa yang terdapat di tag-nya. Nah, di sini ada tag storage setting, itu dari settingan tag-nya kita akan menggunakan EPC Gen 1 atau Gen 2. Kemudian ada event thread, yaitu untuk melakukan printout dari pembacaannya. Nah, di sini kita menggunakan metode periodic inventory. Jadi setiap detik akan melakukan pembacaan secara terus-menerus. Setelah itu kita bisa print pembacaannya ke dalam path tertentu untuk memudahkan kita mencari datanya. Nah, di sini kita jalankan dulu datanya. Nah, kita print ke dalam path yang telah kita tentukan. Path di sini tergantung dari masing-masing settingan programnya. Kalau pada percobaan ini saya taruh di tmp dan /zebrapipe. Nah, data yang tampil akan seperti ini, yaitu berupa tanggal, kemudian ada jam atau timestamp. Nah, kemudian ada asal dari antena RFID-nya. Karena di antena RFX 9600 ini mampu hingga 4 sampai 8 antena sekaligus. Nah, di sini ID antenanya 1, kemudian ini jaraknya, kemudian tag ID ini yang akan kita gunakan sebagai tracing pembacaan. Nah, setelah itu kita bisa gunakan pembacaan ini karena dalam format JSON. Jadi kita bisa memisah seperti timestamp-nya atau tag ID-nya digunakan untuk proses selanjutnya atau diterjemahkan ke dalam bentuk yang mudah dimengerti. Nah, seperti di sini kita mendefinisikan bahwa tag RFID itu digunakan sebagai nomor dari JIC. Nah, di sini ada tag ID-nya, kemudian JIC number-nya. Nah, setelah itu kita bisa melakukan print dari hasil konversi tadi, ataupun kita bisa juga melemparnya ke database yang telah ada. Nah, seperti contohnya pada program kali ini, kita akan mengirimnya ke dalam database. Di sini kita menggunakan API, dikirim ke database. Nah, karena di sini untuk memudahkan telah dibuat service ke dalam sebuah service. Jadi nanti yang tampil akan seperti ini, yaitu berupa timestamp-nya, kemudian shift date, kemudian konversi dari JIC number dari tag ID-nya. Demikian pembahasan mengenai konfigurasi UHF RFID reader ini. Semoga ilmu yang saya bagikan bermanfaat. Terima kasih.